Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan makalah ilmu pengetahuan alam, gelombang bunyi dan cahaya. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi pengertian gelombang bunyi. Yang kedua, mengidentifikasi pengertian gelombang cahaya. Yang ketiga yaitu adalah menjelaskan manfaat dari gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama yaitu adalah pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Kemudian jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang yang A berdasarkan arah rambat dan arah getar, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah rambatnya tegak lurus terhadap perambatannya. Yang kedua yaitu adalah gelombang longitudinal. Gelombang ini yaitu adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Dalam gelombang longitudinal terdapat renggangan dan rapatan. Contohnya yaitu adalah dari gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Kemudian B berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu adalah gelombang mekanik, yaitu adalah gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya yaitu adalah gelombang tali dan bunyi. Yang kedua yaitu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu adalah gelombang yang tidak membutuhkan media dalam merambat. Contohnya cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Yang C berdasarkan amplitudonya. Yang pertama yaitu adalah gelombang berjalan dengan amplitudo tetap. Yang kedua, gelombang stasioner dengan amplitudo berubah sesuai porosnya. Kemudian gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis longitudinal. Hal ini berarti bahwa bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat ataupun fluida, meliputi zat cair dan gas. Kemudian macam-macam gelombang bunyi. Yang pertama yaitu adalah infrasonik, adalah gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Gelombang ini tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Sebagai contoh, sumber-sumber gelombang infrasonik yaitu adalah gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Dan gelombang infrasonik ini hanya dapat didengar oleh para hewan. Seperti contoh, jika ada gunung berapi yang aktif dan akan meletus, pasti para hewan akan segera pindah dari gunung tersebut karena mereka tahu bahwa ada gelombang infrasonik dari gunung berapi tersebut. Yang kedua yaitu adalah gelombang audiosonik. Gelombang audio merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya 20 hingga 20.000 Hz. Gelombang audio ini misalnya dihasilkan oleh alat musik, percakapan, tumbukan antar barang atau benda, serta semua getaran bunyi yang bunyinya mampu didengar oleh manusia. Bahwasanya gelombang audiosonik ini hanya dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya yaitu adalah 20 Hz hingga 20.000 Hz. Kemudian gelombang ultrasonik.
Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini juga tak mampu terdengar oleh manusia. Tetapi ada beberapa binatang mampu mendeteksi gelombang ultrasonik ini, seperti anjing, tikus, lumba-lumba, dan kelelawar. Seperti gambar di samping, bahwasanya kelelawar aktif pada malam hari. Kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk memantulkan benda yang ada di depannya. Selanjutnya yaitu adalah gelombang suara. Audio diartikan sebagai suara atau produksi suara. Sinyal audio atau gelombang suara adalah gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar pada rangka frekuensi audio atau dapat didengar oleh manusia. Telinga manusia dapat mendengar bunyi antara 20 hingga 20.000 Hz sesuai batas sinyal audio. Perhatikan gambar berikut. Titik hitam pada gambar di atas menunjukkan molekul udara, sebagaimana getaran loudspeaker menyebabkan molekul di sekitarnya bergetar dalam pola tertentu, ditunjukkan dengan bentuk gelombang. Getaran udara ini menyebabkan gendang telinga pendengar bergetar dengan pola yang sama. Selanjutnya yaitu adalah gelombang cahaya. Cahaya pada hakikatnya tidak dapat dilihat. Kesan adanya cahaya apabila cahaya tersebut mengenai benda. Cahaya dapat bersifat gelombang maupun partikel. Cahaya adalah tenaga berbentuk gelombang dan dapat membantu kita untuk melihat. Kemudian, cahaya juga mempunyai banyak manfaat. Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, cahaya juga dimanfaatkan dalam bidang medis. Salah satunya adalah dalam pendeteksian suatu penyakit yang bertujuan untuk mendiagnosa dan memproses penyembuhan penyakit melalui terapi. Contohnya banyak. Kemudian yaitu adalah sumber cahaya. Sumber cahaya yang pertama yaitu adalah cahaya alam. Yang termasuk cahaya alam adalah cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan dominan di bumi. Yang B, cahaya buatan. Cahaya buatan ini meliputi cahaya listrik, cahaya gas, lampu minyak, dan lilin. Cahaya buatan ini sebagai sarana pelengkap untuk penerangan ruangan. Kemudian yang kedua yaitu adalah sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang A, cahaya merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya merambat ke segala arah. Bila medium yang dilaluinya homogen, maka cahayanya akan lurus. Bukti cahaya merambat lurus tampak pada berkas cahaya matahari yang menembus masuk ke dalam ruangan yang gelap. Yang kedua yaitu adalah cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda di sekitar kita karena benda itu memantulkan cahaya. Kemudian cahaya pantulan itu masuk ke mata kita. Jelas tidaknya benda tergantung pada banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh benda. Benda tampak berwarna merah karena benda tersebut memantulkan spektrum warna merah dan menyerap spektrum warna lain. Yang C, cahaya dapat dibiaskan. Setiap berkas cahaya yang masuk dari medium yang satu ke medium yang lain akan dibiaskan atau dibelokkan. Arah rambatnya disebut pembiasan atau refraksi. Besarnya pergeseran berkas cahaya yang keluar dari suatu medium bergantung pada kerapatan optik medium tersebut. Yang D, cahaya dapat diuraikan atau dispersi.
Cahaya ini merupakan peristiwa teruraian cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Isaac Newton mengemukakan bahwa sesungguhnya cahaya putih mengandung semua dari 7 warna yang terdapat pada pelangi. Berdasarkan urutan penurunan panjang gelombang, maka warna-warna yang seharusnya kamu lihat pada pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian cahaya matahari yang kita lihat tampaknya itu berwarna putih. Sebenarnya cahaya matahari yang berwarna putih tersebut kita pecah kembali menjadi 7 warna. Spektrum warna merupakan sebagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang elektromagnetik pada rang ini sering disebut dengan spektrum cahaya tampak. Range gelombang cahaya tampak berada di antara daerah cahaya infrared dan ultraviolet. Spektrum cahaya tampak memiliki range panjang gelombang dari sekitar 700 nanometer hingga 400 nanometer. Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa jika sebuah sinar polikromatik melewati prisma, maka sinar tersebut akan dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda atau monokromatik. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda, dinamakan sebagai dispersi cahaya. Dispersi adalah magico hibinium atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan tiap-tiap panjang gelombang pada spektrum cahaya tampak mewakili warna yang berbeda. Sebelum saya ucapkan terima kasih, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Gelombang bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu adalah gelombang infrasonik, gelombang audio, dan gelombang ultrasonik. Gelombang infrasonik adalah gelombang yang frekuensinya kurang dari 20. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh hewan. Dan gelombang audio adalah gelombang yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian gelombang ini memiliki frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Kemudian gelombang ultrasonik adalah gelombang yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia. Karakteristik bunyi dicirikan oleh keras dan tingginya bunyi. Keras lemahnya bunyi tergantung pada besar kecilnya amplitude gelombang bunyi itu. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang lengkap, boleh komen atau bertanya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.